Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai biaya overhead pabrik. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah perencanaan biaya overhead pabrik. Jadi perencanaan biaya overhead pabrik ini untuk mempertahankan biaya yang wajar. Jadi yang kita keluarkan itu lebih sedikit daripada pemasukan. Jadi keuntungannya kita juga seimbang, nggak terlalu merugikan. Dan perencanaan yang baik harus berpusat pada hubungan antara pengeluaran dan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran. Kemudian jenis yang kedua adalah tenaga kerja tak langsung. Jadi tenaga kerja tak langsung ini adalah upahnya yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung pada pabrik. Jadi misalnya karyawan yang bekerja pada bagian gudang, kemudian ada bagian departemen pembantu, ada tenaga kerja listrik, kemudian uap, ada juga bengkel dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada biaya reparasi dan ada juga biaya asuransi, depresiasi dan biaya lain-lain yang memerlukan biaya langsung atau tunai. Untuk merencanakan besarnya biaya yang harus dianggarkan untuk anggaran overhead pabrik ini, maka perlu diperhatikan penanggung jawab perencanaan biaya. Jadi setiap unit yang ada di pabrik atau perusahaan itu harus ada penanggung jawabnya atau manajer, seperti itu. Jadi contohnya adalah ketika perusahaan mengeluarkan biaya riset dan juga pengembangan, hal ini ditujukan untuk tercapainya kuota dari penjualan yang besar. Jadi diharapkan dengan kita mengeluarkan biaya riset dan pengembangan produk itu kan nanti kualitasnya akan menjadi lebih baik, dan ketika kualitas produknya itu lebih baik, maka diharapkan nantinya penjualan kita juga akan ikut naik. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ini adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kecuali tenaga kerja langsung dan juga bahan baku langsung. Berikutnya adalah jenis-jenis biaya overhead pabrik. Jadi jenis-jenis biaya overhead pabrik ini ada beberapa. Yang pertama, bahan baku tidak langsung. Jadi si bahan baku tidak langsung ini ketika dihitung tarifnya itu lebih kecil daripada harga pokok produksi. Jadi dimisalkan seperti benang contohnya adalah benang yang digunakan untuk menjahit produk tas. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang pembebanan biaya overhead pabrik. Clean cost concept adalah cara mengalokasikan BOP, di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai proporsi pemakaian jasanya. Berdasarkan pemakaian jasa, alokasi BOP dibedakan dalam dua cara. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung, direct allocation method. Dalam metode ini, BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi, dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa dari departemen jasa tersebut. Yang kedua adalah metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa yang lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin-mesin diesel. Sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasinya.
Perhitungan tarif BOP. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian atau departemen, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan di masing-masing departemen atau bagian. Langkah-langkah penentuan tarif BOP. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu 1. Menyusun anggaran BOP, 2. Memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, 3. Menghitung tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, antara lain yang pertama, kapasitas praktis. Untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal, terlebih dahulu harus ditentukan kapasitas teoritis, yakni volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu atau faktor-faktor item perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Selanjutnya, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk atau satuan kegiatan. Setelah anggaran BOP selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil BOP kepada produk. Dasar pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitung, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Satuan kegiatan ini sangat diperlukan dalam penyusunan, karena pada prinsipnya BOP merupakan hasil perkalian antara satuan kegiatan dengan tarif BOP. Secara umum, satuan kegiatan yang digunakan di masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Yang A adalah satuan produk. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Yang kedua, biaya bahan mentah. Jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah atau misal biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. C adalah biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah TKL, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya TKL. D. Jam tenaga kerja langsung atau TKL. Oleh karena ada keterkaitan yang sangat erat antara biaya TKL dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, yang E adalah jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi. Dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya. Yang pertama yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Terdapat 2 pendekatan dalam penentuan biaya produksi, yakni
full costing dan variable costing, di mana metode full costing ini merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Metode variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Harga atau biaya produksi dari barang-barang yang dihasilkan dapat dihitung apabila telah diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu volume produksi masing-masing barang. Yang kedua yaitu biaya bahan mentah untuk masing-masing barang. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Yang kelima yaitu satuan kegiatan masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Yang terakhir yaitu angka-angka standar pada masing-masing departemen. Informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama yaitu menentukan harga jual produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Yang kedua yaitu memantau realisasi biaya produksi. Informasi ini berguna untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menghitung laba rugi perusahaan. Informasi ini berguna untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu maupun menghasilkan laba bruto atau justru mengakibatkan rugi bruto. Yang terakhir yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada waktu manajemen membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hanifatul Khairiyah, yaitu tentang proyeksi laporan laba rugi. Laporan keuangan atau laba rugi merupakan hasil proses akuntansi. Laporan ini berguna untuk menyajikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Untuk memahami bagaimana pengelolaan data biaya, ada baiknya dipahami perbedaan laporan laba rugi yang disajikan perusahaan dagang dengan laporan laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Oleh karena kegiatan perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang, maka jenis pengorbanan untuk memperoleh pendapatan di kedua jenis perusahaan tersebut juga berbeda. Perbedaan tersebut tercermin dalam penggolongan pengorbanan sumber ekonomi yang disajikan laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu pengendalian biaya overhead pabrik. Untuk pengelompokan biaya sangat terkait dengan tanggung jawab biaya dan dikelompokkan menjadi yaitu biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali yaitu biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer untuk periode sewaktu tertentu. Dan biaya yang tak terkendali adalah biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu untuk periode waktu tertentu. Pengelompokan ini berguna untuk menentukan siapa manajer yang seharusnya bertanggung jawab. Untuk perhatian terhadap pengelompokan biaya ini merupakan hal yang penting, terutama pada saat ditentukan suatu rencana kerja oleh pusat tanggung jawab tertentu dalam periode waktu tertentu.
Tetapi jika dilihat melalui segmen organisasi yang lebih besar atau perusahaan secara keseluruhan, gaji merupakan biaya dapat dikendalikan. Dalam analisis akhir, semua biaya dapat dikendalikan tergantung pada tanggung jawab dan waktu. Untuk setiap biaya dalam sebuah pusat tanggung jawab seharusnya dapat diidentifikasi secara tepat, baik sebagai biaya yang dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan oleh pusat tanggung jawab tertentu. Untuk sebuah jenis biaya dalam suatu pusat tanggung jawab, seperti contoh gaji dapat dibagi dalam dua perkiraan gaji, yaitu gaji yang dapat dikendalikan dan gaji yang tidak dapat dikendalikan dan penganggarannya. Untuk beberapa perusahaan memasuki biaya yang dapat dikendalikan oleh pusat tanggung jawab tersebut pada laporan hasil usaha bulannya. Perusahaan lain memasukkan semua biaya, namun dilakukan identifikasi antara biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Pada kedua periode tersebut, yang penting adalah memasukkan semua biaya dalam laporan kinerja dan identifikasi sebagai penanggung jawaban dari manajer yang bersangkutan.